الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Fatihah terakhir kita tujuakan dumateng kita sedaya mugi tansah minaringan sehat wal afiat barokah sedayanipun. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah niki saged kepanggih malih. Monggo sami dibuka surat Al-Baqarah ayat 114 ya. Halaman 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyadhkur. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyadhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Wa man utawi sapa azlamu iku luwih nganiaya mimman tinimbang saking wong mana akan ngalang-alangi sapa man masajidallahi ing pira-pira masjide Gusti Allah ayyuzkara ing yen to ditutur fiha ing dalem masjid apa ismuhu asmane Gusti Allah wa sa'alan tuminda aimam mana'a fi kharabiha ing dalam rusak masjid. Ulaika utawi mengkono-mengkono mang mana'a makana iku ora ana lahum iku kaduwe ulaika apa ayat khuluha yen to mlebu ay ulaika ing masjid illa khaifin angin padha wedi kabeh. Lahum iku tetep kaduwe ulaika fit dunya ing dalem dunya khizyun utawi ina. Walahum lan iku tetep kaduwe ulaika fil akhirati ing dalem akhirat azabun utawi siksa azimun kang agung. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang masjid-masjid itu, masjid-masjidnya Allah digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya, wa sa'a fi kharabiha dan juga berusaha merobohkannya. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin.
Mereka tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Mereka mendapatkan kehinaan di dunia dan mendapatkan azab yang berat di akhirat nanti. Iki penafsirane Mbah Yai Bisri Mustafa. Ora ana wong kang luwih zalim ngungkuli wong-wong kang ngelarang nyebut asmane Allah Ta'ala kaya upamane salat ana ing masjid-masjid. Lan wong-wong kang tansah usaha ngrubuhake kahormatane masjid atau masjid-masjid. Wong-wong kang kaya mengkono kelakuane iku kudu diperangi hingga dheweke kabeh ora padha krasa aman. Lan wong-wong mau bakal kala ina uripe ana ing dunya ditambah ana ing akhirat bakal nampa siksa kang banget lorone. Iki lek miturut sebagian mufassir iki asbabun nuzule ayat menika nalikane ing taun 6 Hijriah. Nalikane Gusti Kanjeng Nabi tahun 6 Hijriah lek mboten salah utawi tahun 628 Masehi. Nalikane Gusti Kanjeng Nabi lan para sahabat tumindak saking Madinah temuju marang kutha Mekah niate sesarengan nglampahi nglaksanakaken ibadah umroh. Nah kok mantun niku dicegat kali tiang-tiang kafir Quraisy, tiang-tiang musyrik niku nyegah supadose Kanjeng Nabi lan para sahabat boten saged nindakaken umroh, boten saged mlebet kawasan Ka'bah lan sak piturute. Niki setunggal tindakan ingkang ngalang-alangi tumindake saking Kanjeng Nabi lan para sahabat hingga ing dalam tahun menika Gusti Rasul mboten saged nindakne umroh kalian para sahabat lantaran dihalang-halangi kalian para kaum musyrikin. Selajeng wonten akibate lantaran pelarangan menika, lantaran wonten sing halang-halangi para sahabat lan Kanjeng Nabi mlebet dumateng kutha Mekah, lajeng wonten perjanjian Hudaibiyah. Nggih walaupun perjanjian Hudaibiyah mangke sing nglanggar nggih tiyang-tiyang kafir niku. Perjanjian Hudaibiyah perjanjian damai. Sehingga pada akhirnya lantaran perjanjian damai ini semasa kurang lebih 2 tahun, maka setelah itu ada proses perdamaian secara singkat, di mana proses perdamaian ini yang menyebabkan Islam semakin menyebar. Lantaran ada beberapa pasal di dalam perjanjian Hudaibiyah yang menegaskan apabila masing-masing kubu tidak saling menyerang, juga masing-masing kubu bisa bebas membentuk aliansi alias. Dengan demikian fase ini bagi sebagian sahabat yang lain agak kaget lantaran waktu itu menganggap kalau Rasulullah itu dalam tanda kutip itu salah strategi. Ternyata ini strategi indah dari Rasulullah lantaran dalam fase perjanjian damai ini Islam itu semakin menyebar. Lantaran apa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin tidak melakukan penyerangan walaupun pada akhirnya juga melakukan pengkhianatan dengan mengkhianati isi perjanjian damai ini. Nah, maka turunlah ayat ini ketika Allah itu menyebut azlam yang lebih zalim wong ya. Menyebut orang yang menghalang-halangi manusia masuk ke dalam masjid untuk menyebut asma Allah wasa'a fi kharabiyah bahkan berusaha merobohkan masjid.
Ini konteks di zaman itu asbabun nuzul ayat ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, dalam konteks hari ini banyak pula upaya-upaya yang menjadikan seseorang itu bahkan tidak berminat menuju masjid atau bahkan antipati dengan masjid atau tidak suka dengan keberadaan masjid maupun upaya-upaya yang ada di dalamnya seperti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masjid. Makanya ngurusi masjid beruntunglah bagi siapapun yang mampu mengelola masjid dan celakalah bagi siapapun yang diberi amanah untuk mengelola masjid ternyata gagal di dalam upaya memakmurkan masjid. Dan alhamdulillah di Masjid Ulil Azmi ini sejak berdiri diresmikan tahun 2016 sampai hari ini alhamdulillah tidak ada konflik antar kepengurusan takmir. Juga diisi dengan berbagai program yang baik di dalam upaya mewujudkan kemakmuran masjid maupun upaya mewujudkan masolihal ummah. Ini upaya yang bagus sejak era sebelum-sebelumnya, masuk eranya Pak Dur, sekarang juga eranya Pak Yudi. Karena ada banyak saya jumpai kepengurusan masjid energinya bukan untuk fokus pada upaya menjadikan masjid sebagai titik sentra peradaban Islam. Energinya habis untuk konflik antar pengurus. Ya. Di konflik masjid ini ya muarane ya pada babakan ya dana ya dah. Itu diantara muaranya. Makanya di dalam pengelolaan masjid seringkali saya matur kepada Pak Dur, sekarang kepada Pak Yudi, semakin transparan pengelolaan dana masjid semakin bagus dan menghindarkan para takmir dari panah-panah fitnah. Dan semakin banyak program yang dijalankan oleh masjid, baik program yang bertujuan untuk memakmurkan masjid maupun program untuk memancing orang supaya tandang ke masjid, maka ini adalah upaya yang bagus dan wujud meminimalisir konflik antar pengurus antar takmir. Jadi energi yang difokuskan untuk kebaikan itu akan mereduksi energi untuk konflik. Jadi ngurusi masjid niku nggih malati, nggih barokai nggih malati nggih. Kami oleh upaya-upaya takmir Masjid Ulil Azmi dengan berbagai program ya. Saya akan mendukungnya 100% ya. Upaya-upaya ada ya istighosan, ada rutinan, pengajian dan sebagainya. Ada zikir bersama, ada ubudiyah ya. Ada kemudian apalagi kajian ilmiah ya. Dan seterusnya itu adalah salah satu cara supaya umat Islam hatinya terpikat dengan masjid lantaran sabdanya Kanjeng Nabi. Kelak di akhirat ada salah satu golongan dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan ya, dari Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid ya. Yaitu laki-laki yang hatinya terpikat dengan masjid. Nah, kalau di sini tuh kayak Mas Zainul, ya Pak Yudi, Pak Basir, Pak Dur, ya konco-konco masyarakat yang sering ke sini itu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid ya. Artinya gumantung marang masjid. Jamaah ya sregep, wiritane ya sregep, ngaji Al-Qur'an ya sregep, ngaji kitabe teng masjid-masjid nggih ya sregep. Paling sregep teng mriki kalau jumpai niku Mas Zainul.
Al-Huda nderek pengawasan kitab. Wau dalu nggih nderek kula pengawasan kitab, sakniki nggih nderek pengawasan kitab jos niki Mas Zainul. Terus ini adalah ayat yang berkaitan pada satu peristiwa. Tetapi pada akhirnya apa yang disabdakan oleh Rasul apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 114 ini, upaya orang-orang yang tidak mau apabila masjid itu makmur, bahkan berusaha merobohkannya, termasuk menghalang kata-kata khorobihani, selain merobohkan bangunannya. Juga sebagian mufassir Indonesia menyebut khorobiyah ini bermakna merobohkan semangat orang-orang yang hendak memakmurkan masjid. Bahkan juga kalau kita cermati ada dua masjid yang istimewa. Ini mun Sya'ban apa tasik Rajab Sya'ban. Nyebut ruah. Ruah lek cara wong Jawa. Ruah poso bodo. Terus Rajab kan biasanya bahasanya Isra Mi'raj. Terus surat Al-Isra ayat 1 niku wonten dua masjid. Di dalam surat Al-Isra ayat 1 ada dua masjid yang disebutkan secara beriringan oleh Allah. Dan ini menunjukkan bahwa dua masjid ini adalah masjid yang istimewa. Kalau Masjidil Haram, semua orang insya Allah sangat cinta dan ingin berlabuh ke sana. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalimat di dalam surat Al-Isra dan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa saat ini kondisinya tertindas, kondisinya terkepung oleh rezim Israel dan lain sebagainya. Dan juga ingatan-ingatan kita perlahan-lahan tampaknya mulai dipudarkan atas kecintaan kita terhadap Masjidil Aqsa. Maka kepada anak-anak kita tanamkan kecintaan bahwa di dalam surat Al-Isra Allah menyebutkan dua masjid yang istimewa, yaitu Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Ya. Ini adalah titik pijak spiritual umat Islam sampai kapanpun, dan semoga Allah juga melindungi para pejuang-pejuang yang ada di Palestina, melindungi dan memenangkan mereka. Seringkali saya bilang dalam acara-acara NU maupun acara-acara Ansor atau ngisi acara pengajian di masjid, kalau pengen masjid yang kita kelola dan kita banggakan dalam tanda kutip tidak direbut oleh kelompok lain misalnya,
maka ayo dimakmurkan masjidnya dengan berbagai program, termasuk program-program yang bukan hanya berorientasi pada sisi ubudiyah. Program nopo? Ya wis program apa wae sing iso ndadekno kabeh wong Islam tumuju lan tumandang marang masjid. Ya. Ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Law fid dunya khizyun wa law fil akhirati adzabun adzim. Jadi ketika ada kalimat ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifin, ini adalah ancang-ancangnya Gusti Allah pada saat berfirman seperti ini. Maka sebagian para sahabat juga menilai berarti kelak ada jaminan kita semua bisa kembali ke Mekah sebagai orang-orang yang kukuh dalam iman sekaligus juga ditopang kemenangan. Makanya ilah kecuali orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, makanya kemudian para sahabat waktu itu manakala ada penghadangan tahun 628 Masehi atau kalau tidak salah 6 Hijri ya, ketika Rasulullah hendak ke Mekah untuk menjalankan ibadah umrah bersama para sahabat, maka ketika ada penghadangan seperti itu turunlah ayat ini dan sebagian sahabat waktu itu justru tanpa optimis ketika mendengar kalimat ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Berarti kelak ada jaminan bahwa kita akan memasuki Mekah dan terbukti di kemudian hari ketika ada Fathu Makkah, maka turunlah surat An-Nasr itu. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluha nasa apa? Kalau ada kalimat afwaja berbondong-bondong, maka saat itu ketika surat ini turun, sebagian sahabat itu bersorak, sebagian sahabat yang lain itu justru malah tampak sedih. Berarti ketika sudah masuk ke kota Makkah dengan berbondong-bondong kita tampak pada kemenangan kita, maka berarti ini adalah ujung dari dakwahnya Rasulullah. Maka sebagian sahabat justru menangis ya. Sebagian menangis haru lantaran bisa kembali ke Mekah, sebagian lantaran juga menangis lantaran ada kemenangan dari Allah, sebagian justru menangis sedih karena ini justru akan menjadi puncak dari dakwahnya Rasulullah. Ketika ada kalimat afwaja berbondong. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Walillahil masyriqu wal maghribu. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Walillahi lan iku tetep kagungane Allah. Al masyriqu utawi wetan wal maghribu lan kulon. Fa aina ma tuwallu mongko ing dalem endi panggonan madhep sira kabeh. Pertama mongko iku ing dalem kono-kono wajullahi utawi ibadate Gusti Allah. Innallaha satamene Gusti Allah iku wasiun jembar alimun mudane. Walillahil masyriqu wal maghrib inama tuwallu fa thamma wajhullah. Ini ayat ini turun diantaranya menurut sebagian mufassir itu pada saat para sahabat Nabi. Ketika para sahabat Nabi itu sedang diutus oleh baginda melakukan ekspedisi peperangan. Dan ada pada satu kondisi ketika para sahabat ini hendak menjalankan ibadah sholat. Waktu itu kondisinya sangat gelap gulita. Tidak ada bintang gemintang, mungkin tertutup awan. Sehingga para sahabat ini berdebat mana sebenarnya arah kiblatnya. Karena bingung mereka. Ini kiblatnya itu nanti, maka sebagian sahabat ngangen-ngangen. Oh ya mriko, gawe garis kiblatnya mriko. Terus kadung salat.
gak iki kowe gak pas iki. Macam ngono wae. Jadi ada dua versi pendapat gitu ya. Wis kadung ndinakno salat segala macam. Mari ngono napa benjinge subuh lah. Srengenge ono salah kabeh iki. Piye iki dilaporno nggone Kanjeng Nabi niki teng hadis riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah. Maka turunlah surat apa Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fa wajhullah. Hanya milik Allah lah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap di sana Allah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Sebagian lain mufassir menjelaskan bahwa ayat ini turun pada saat para sahabat yang membersamai Rasulullah sholat di atas kendaraan. Itu diejek karo wong Yahudi. Kalau Muhammad cari jadi kiblatnya nang Baitul Maqdis pun. Terus ini ngopo? Jadi nang Masjidil Haram. Oh saiki madhep rono. Oh Muhammad gak jelas. Ya. Yahudi gua play ya. Padahal dengan ayat ini bahwa kemanapun kita menghadap itu bagian dari kiblat. Ya. Sedangkan simbol persatuan kita itu adalah Ka'bah, simbol persatuan umat Islam sejak zaman Nabi sampai akhir sampai kiamat nanti. Jadi itu adalah keyakinan. Makanya ketika beberapa orang sufi ketika memaknai ayat ini itu mereka sampai pada konsep ihsan, ya. Merasa diawasi oleh Allah. Seperti cerita siapa? Imam Junaid Al-Baghdadi itu ya. Ini beberapa versi ceritanya. Ada yang menisbatkannya kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Ada yang menisbatkannya kepada Imam atau Syekh Ibrahim bin Adham dan juga versi-versi yang lain. Ketika seorang guru sufi, waliullah itu memiliki beberapa orang murid ya, untuk menguji seberapa konsisten ajarannya, untuk menguji seberapa cerdas keimanannya, maka diminta dikasih ayam, versi lain dikasih burung. Ada yang bilang 6 muridnya, ada yang bilang 7. Dikasih sembelihlah hewan ini di tempat di mana tidak ada seseorang atau tidak ada seorang pun yang menyaksikan peristiwa ini. Maka 7 orang ini menyebar, tak berselang lama satu datang. Sudah baik. 6 orang sudah, kecuali 1 orang ditunggu sampai malam tidak datang. Ternyata datang, wajahnya pucat, ayamnya masih hidup. Enggak kamu sembelih. Wahai guru, ketika engkau memerintahkan aku untuk menyembelih binatang ini dan engkau bilang kepadaku bahwa jangan sampai ada siapapun yang menyaksikan, maka saya sudah berusaha menyembelih sana, tapi ternyata saya merasa Allah menyaksikan perbuatan saya. Menyembelih di sana ternyata Allah masih menyaksikan perbuatan saya. Saya sudah masuk ke dalam ruangan gelap gulita dan sebagainya. Saya pun masih merasa kalau Allah masih mengawasi saya. Kata guru sepuh, kata syekh tadi bilang, wah ini berarti kamu sudah lolos dalam tahapan ihsan, ketika merasa bahwa Allah itu mengawasi tindakan. Makanya beberapa orang ketika memaknai ayat ini adalah bahwa Allah senantiasa mengawasi tindak tanduk kita sebagai hambanya. Ayat 15. Nalika kiblat dinasakh utawa Kanjeng Nabi salat kanthi numpak unta. Lho iki lho, nggih. Nalika kiblat dinasakh utawa Kanjeng Nabi salat kanthi numpak unta sakjroning tindakan ora madhep kiblat. Wong Yahudi padha nyela. Mula nuli temurun ayat kang surasane jagat wetan jagat kulon iku kabeh kagungane Allah Ta'ala. Marang arah endi wae salat Kanjeng Nabi asal wis netepi dawuh Gusti Allah Taala iku ora bakal kliru. Gusti Allah Taala iku jembar kanugrahane tur mudah mudhaneni. Terus ayat niki dados napa namanya? Terus cepengan nalikane wonten pendaki gunung ya. Atau orang tersesat di hutan. Mungkin ketika ada kecelakaan atau apa tidak membawa kompas.
atau ketika malam hari menentukan mana ini arah kiblat tidak tepat dan sebagainya, maka sholatlah di arah yang dia yakini seperti itu. Makanya ada bersangking soal kiblat ini ada. Kalau kiblat kita kan arahnya ke arah kiblat sana, kalau secara geografis kan mujurnya ke arah barat. Makanya sebagian orang mukmin, sebagian dari saudara-saudara kita yang di Suriname ya, itu punya dua versi. Versi pertama yang memang versi yang tercerahkan dengan adanya teknologi. Jadi ketika anak cucunya mbah-mbah yang sudah berangkat ke Suriname tetap mempertahankan keimanannya, ketika sholat mereka pokoknya ajaran mbah lek sholat kowe kudu madhep ngulon. Ngulon nang Jawa ngadepe ngulon. Mriko iku ngadepe ngulon. Yo gak ngerti madhepe nang Amerika Utara apa nang ndi itu pokoknya madhep ngulon ya. Mbok ketemu ni madhep Venezuela nang ndi itu pokoknya madhep ngulon. Nah, sebagian dari orang itu menemukan iki koyoke salah perhitungan kiblat. Ternyata memang salah. Mungkin kalau di Suriname ngadepnya ke wilayah utara atau bagaimana yang titik koordinatnya tembus menuju Ka'bah itu Mekah ya. Maka terjadi dua perbedaan kelompok. Yang kedua memang posisinya masjidnya itu mengarah ke kiblatnya, sedangkan satunya salah ora salah. Pokoknya madhep ngulon. Jadi secara geografis mbok madhepe nang Brazil nang ndi ora salah ya. Jadi itu adalah kepercayaan seperti itu. Jadi Islam di Suriname. Tahun kemarin ada yang nawari saya untuk dakwah di sana Suriname selama bulan Ramadan. Saulan. Nang kono. Gak tolak oleh wae. Iki golek warung kopi angel Pak, ngono Pak. Ya. Makanya ini tahun kemarin itu saya belum mengiyakan. Kemarin hubungi lagi. Rencana ke sana, menghubungi sana. Cuma tahun ini juga belum saya iyakan. Ya, walaupun juga nggak sampai satu bulan. Akhirnya yang saya iyakan itu Ramadan ini ke Taiwan ya. Pulau badhe teng Taiwan kira langkung 3 sampai 4 hari. Ada yang nawari untuk seminggu 2 minggu lah apa suwe-suwe. Kon imam traweh ono sing harus golek imam sing top-top. Akhirnya kalau kan paling pokok ngisi nggone PCINO Taiwan, Muslimat Taiwan, Ansor lan Fatayat Taiwan. Paling 3 dino. Kita ngerti kali tiang-tiang panitia mangke beto istri nu mboten lapo. Teko-teko dhewe mulai dhewe malah ngrepoti lek nggawa bojo. Kula nek undangan teng pundi babat blas ora tau nggawa bojo. Pertanyaan kedua. Mangke jenengan beto ajudan apa santri pinten? Rasah aku sik kuat nggo koper kok dadak nggo peketak-peketek nggawa santri ki lapo. Aku sik pendekar aku iki lah. Aku iki sik kuat kok dadak nggawa santri barang iki lapo. Wis pokoke aku baru sing tanglet 3. Mangke tarife pinten. Lah aku mbok kira PLN tapi ya tarif barang iki lapo. Wis sembuh aku tumpakno apa pokoke iso budal iso mulih aku ngono ya. Artinya dengan adanya pertanyaan seperti ini. Apakah jenengan bawa istri? Apakah jenengan bawa santri atau ajudan? Yang ketiga adalah berapa tarifnya? Berarti ada stok of knowledge. Ada stok pertanyaan di benak mereka lantaran sebelumnya mungkin ada sing rada-rada rewel ngene. Sing njaluk tiket kelas 1 bareng iki gitu. Rapi aku sampai ngomong wis lah Kang Mas. Aku iki moh ngrepoti Pak. Aku iki dudu raja Nebukadnezar. Raja Persia. Aku iki raja. Wis tumpakno pesawat ekonomi transit nang Thailand apa nang di Serapo, apa penting aku budal rono. Rasa mbok inepno hotel mewah-mewah. Aku dekek nang ngene kantore Ansor PCI ngono ben aku gumbul karo cacah banser ngono. So ngopi bareng. Kan sing njaluk hotel bintang 4. Iki apa-apa ndok dakwah kok repot iki ngene iki lho. Aku sampe lek misale nang kono ono gerdu, wis inepno nang gerdu aku sampe ngendi. Sekalian wis kambling ngono.
Wis tak dakwah iku murah, dakwah kuwi mudah, dakwah kuwi harus berefek jangka panjang. Siji prinsipe, ojo ngrepoti panitia. Dadak rewel-rewel bareng iki lapet wong-wong iki. Makanya dulu pernah saya sama Gus Rosi mau ngundang seorang mubalek top tahun 2009 itu saya telepon. Tarifnya waktu itu njaluk 10 juta, Pak. 10 juta. Njaluk dijemput Alphard. Njaluk diingetno hotel bintang 4 Tanjung Priok. Hotel opo? Jaluk DP, Pak. Di aku waktu itu telepon 2008 apa 2009. Ini mau balik, ini masih top-topnya. Wis jaluk sam. Aku rembukan karo Gus Rosi, pripun kowe? Ora usah. Rasa ngundang-undang mesti kowe ngene iki mah. Wis mending duwite ngembangno apa TP kita pondok lah. Akhirnya enggak jadi ngundang-undang ki sapa gitu. Saya masih ingat waktu saya telepon itu pakai HP saya itu yang bukan Nokia, Sony Ericsson ya. Sony Ericsson tahu apa? HP Bluetooth saya itu salah. Tapi saya telepon pakai wartel. Habis itu saya rembukan. Saya masih ingat posisi ketika telepon. Kok dakwah kok rewel kok ngene iki lha apa to jadi iki. Ya kowe elek ngene iki bendina ono jadwal rek. Taiwan bareng aku nang ndi meneh iki. Dilungkas aku nang Musirawas Sumatera Selatan tanggal 31 Januari sampai tanggal 3 Februari. Ya aku elek-elek ngene iki ya mubalek gitu loh. Dan saya berani melakukan kritik terhadap komunitas yang jalan. Aku dosen, aku berani ngritik dosen. Saiki aku ya dokter ngono lho etok-etoke. Aku ya wani ngritik sesama dokter. Biyen gak wani aku, Pak. Mergo durung dokter. Ya. Jadi harus ada otokritik semacam itu. Jangan menjauhkan umat dari dakwah yang mudah, murah, produktif, efektif. Dadak njaluk tiket kelas 1 barang iki. Kowe iki dudu Raja Salman sampai ngono iku keketak iki lapor. Wis ngrepot-ngrepoti nang kono wae. Ayolah, sakno umat kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.